Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Curi kabel listrik, seorang pria di Samarinda diringkus polisi. Gara-gara tersangkut benang layang-layang, seorang pemotor di Tarakan terjungkal dari sepeda motornya. Tak hanya indah, Pulau Derawan di Kabupaten Berau juga memiliki etnis penduduk yang kian beragam. Barang bukti kabel yang diduga dicuri oleh seorang pria ini disita oleh patroli BIT 110 Polresta Samarinda. Bersama bukti tersebut turut diangkut seorang pria yang diduga menjadi pelaku pencurian. Saat digelandang di kantor polisi, terlihat pria bernama Saparudin ini menyeret kabel yang sebagian sudah dimasukkan ke dalam karung. Unit Patroli BIT 110 menyatakan awalnya menerima laporan pencurian dari petugas keamanan pusat perbelanjaan. Saat tiba di lokasi kejadian, pelaku ternyata sudah ditangkap bersama barang bukti hasil curian. Sejauh ini, petugas keamanan pusat perbelanjaan hanya mendapati satu pelaku. Pada pagi ini pukul 10 hari Rabu, kami mendapatkan laporan dari masyarakat adanya tangan panjang di security yang ditangkap oleh security Plaza Mulia. Nah, pelakunya laki-laki atau seperti apa, Bang? Sendiri atau seperti apa? Yang sebagai kita lihat, kita mendapatkan pelakunya sendirian, yaitu seorang laki-laki yang berusia sekitar 40 tahunan ya. Ya. Apa yang diambil, Bang? Yang diambil itu ada kabel-kabel yang terdapat di parkiran mal. Saat ini pelaku masih dimintai keterangan di kantor polisi. Jika terbukti bersalah, pria tersebut terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Api yang membakar sebuah bangunan di Jalan Blora 2, Kelurahan Kelandasan Ilir, Balikpapan Kota dengan cepat membesar dan meluas. Lokasi kejadian di kawasan padat penduduk itu menyebabkan warga panik. Seorang warga menyatakan kebakaran ini diduga bermula dari aktivitas anak-anak yang bermain korek di dekat kasur. Sementara salah satu penghuni rumah indekos mengaku tidak tahu jika rumah yang mereka tempati dilalap api. Mereka seketika menjadi panik setelah mendengar teriakan dari warga. Maghrib itu. Pas habis maghrib Bang ya? Lagi maghrib. Pas maghriban ya? Waktu posisi api sudah membesar, Bang berada di mana? Di dalam rumah, karena tidak tahu bilang ada api. Bang tahunya dari mana? Orang tadi tolong aja. Di lantai berapa Bang? Lantai 2 ya? Memang sudah besar apinya Bang ya? Sudah. Untuk keluarga Bang sudah selamat semua? Katanya anaknya yang dia waktunya terpisah ujung main korek karena filmnya. Nah itu penyebabnya. Selanjutnya aku nggak tahu lagi, soalnya aku di masjid Pak. Dari sholat maghrib. Ini RT berapa Pak Ji? RT 52. Kelurahan? Kelandasan Ilir, Kabupaten Kota. Dari petugas damkar diketahui jika rumah yang terbakar ini berupa rumah indekos 2 lantai dan 4 pintu. Agar kobaran tidak meluas, mereka mengerahkan 12 kendaraan dari 6 pos damkar sekota Balikpapan.
Ini informasi sementara, bangunan yang terbakar itu berjumlah kurang lebih 3 petak ya, rumah kos-kosan begitu. Lokasinya berada di RT 24 Kelurahan Kandasan Ilir. Saat ini situasi sudah terkendali, sudah bisa kita padamkan dalam proses pendinginan. Kesulitan nggak, Bang? Kesulitan jalannya akses sangat sempit sekali, hanya untuk jalan kaki aja, sehingga unit harus berada agak jauh dari TKP. Apakah ada korban jiwa, Bang? Diulang, Apakah ada korban jiwa? untuk sementara informasi tidak ada korban jiwa. Berapa pemadam diturunkan kemudian? Hampir semua pos kita turunkan, dari 6 pos dari timur sampai dengan barat. Kurang lebih ada sekitar 12 kendaraan. Setelah berupaya selama 1 jam, petugas damkar akhirnya berhasil memadamkan api. Sejauh ini penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Ridwan, pria 26 tahun yang berprofesi sebagai pekerja lepas di wilayah Sepaku Penajam Pasir Utara ini akhirnya berhasil diringkus polisi. Ridwan diburu hingga ke Cianjur, Jawa Barat karena menghabisi nyawa seorang perempuan. Korban yang berusia 46 tahun itu diketahui sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Kapolres PPU menyebut awal perkenalan pelaku dan korban melalui aplikasi micet. Pelaku mengaku sakit hati karena korban menolak menambah jam pertemuan. Penolakan itu yang membuat pelaku menganiaya korban. Puas melampiaskan amarahnya, pelaku memilih kabur ke Cianjur. Tidak cuma menghabisi nyawa korban, pelaku juga mengambil barang berharga milik korban, mulai dari dompet, ponsel, dan uang. Kecamatan Sepaku ditemukan seorang wanita bernama Tari, umur 46 tahun, dalam kondisi meninggal dunia. Di tanggal 30 hari Jumat mereka bertemu janjian melalui micet. Kemudian melakukan transaksi, motifnya karena sakit hati. Jadi pada saat si tersangka ini minta ekstra time, tetapi korban tidak mengiyakan sehingga sakit hati. Akibat perbuatannya, Ridwan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara.